Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan masuk ke usul isrin yang ke-7 ya. Yang belum nonton silakan nonton di video sebelumnya ya. Oke. Nah, usul isrin ke-7 ini intinya lah mengatakan bahwasanya yang seseorang yang belum mampu berijtihad, ikutilah salah satu mazhab tanpa fanatik sambil memahami dalil-dalilnya. Nah, kalau narasi yang tekstualnya adalah setiap muslim yang belum mencapai derajat penelaah dalil hukum-hukum furu hendaklah ia berittiba atau mengikuti kepada para pemuka agama. Di samping itu sebaiknya dia juga berusaha semampunya untuk mengetahui dalil-dalilnya, menerima setiap masukan yang disertai dalil dari orang-orang yang diakui kesalehan dan kapasitasnya, dan menyempurnakan kekurangannya dalam hal ilmu pengetahuan jika dia termasuk orang yang berilmu hingga mencapai derajat penelaah. Nah, kadang kita ya dalam kehidupan ini kan banyak tuh hal-hal yang harus kita tuh sikapi, yang harus kita ambil sikap ya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, apalagi kalau kita tuh belum mencapai kemampuan nazar ya, mengkaji atau beritiba, maka hendaklah kita tuh beritiba ya kepada imam tertentu. Nah, dan jangan kita bersandar kepada diri sendiri. Maksud itu kita tuh karena nggak tahu dalilnya, belum belum paham banyak dalil-dalilnya, membuat kita itu eh, memutuskan perkara sesuai pemahaman kita sendiri. Nah, padahal seorang muslim ya, itu ketika dia mau membuat sebuah keputusan ya, keputusan itu dia harus lihat dulu dalilnya gimana, ya, bagaimana caranya. Nah, itulah seorang muslimin harusnya. Kalau dia harus membuat keputusan dan dia langsung mengambil keputusan tanpa melihat dalil, nah maka akan kemungkinan dia itu akan salah, nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemampuan nazari atau mengkaji ini eh, bersinonim dengan kata al-fikih atau pemahaman. Nah, karena pemahaman adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Nah, jadi yang namanya pemahaman itulah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui melalui apa? Suatu bukti atau petunjuk. Nah, jadi kalau kita katakan kita itu paham ya. Nah, itu apa? Ya, dia tuh tahu sesuatu yang tidak diketahui. Nah, ya, orang lain mungkin belum paham. Kita paham. Nah, kenapa kita disebut paham? Karena mengetahui sesuatu yang orang lain nggak ketahui, dan kita nggak cuma tahu, bisa punya buktinya juga. Nah, jadi pemahaman yang memiliki bukti. Jadi setiap muslim yang belum mencapai derajat ini ya, belum nyampe dia itu bisa dia paham seperti itu. Kenapa kamu melakukan A? Misalnya, kenapa kamu melakukan A? Karena ada dalilnya. Nah, gitu loh. Nah, tapi beda nih. Kenapa kamu melakukan B misalnya kan? Ya, karena saya maunya itu. Nah, ini belum tentu benar ya. Kalau ngikutin maunya kita, ya kita maunya tuh nggak sholat setiap hari seperti itu. Tapi ternyata ada dalil, kita harus sholat. Nah, maka kita harus mengikuti dalil. Nah, maka inilah enaknya Islam. Dia udah punya buku petunjuk seperti itu. Dalilnya ada. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita itu berada di sini, ada dalilnya. Selagi ada dalil itu akan menguatkan kita. Nah, ya. Jadi bagaimana kalau kita belum punya tadi kita nggak tahu dalilnya dan nggak mau pula cari tahu gitu ya, maka kita tuh harus bersandar bersandar ke salah satu mazhab tertentu ya kan, sehingga kita tuh nggak salah. Nah, jadi boleh kita ngikutin mazhab yang lain. Nah, jadi bagi seorang muslim yang belum mencapai derajat ahli dalam fikih dianjurkan ya untuk mengikuti salah satu imam mazhab. Boleh Ibu Hanifah, Syafi'i, Malik atau Imam Ahmad bin Anbal dan lain sebagainya ya. Nah, tapi mengikutinya ya, mengikuti pemahaman mereka itu kita harus tanpa fanatik. Kalau kita terlalu fanatik ya, bisa saja ada satu kata dia yang salah terucap, mungkin lagi khilaf, kita ikutin. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi kita harus punya juga pemahaman. Makanya Islam itu mengajarkan kita apa? Iqra, bacalah. Maka apa yang dibaca? Tentunya Al-Qur'an, tentunya hadis. Biar kita tahu tentang
nilai-nilai Islam yang sedang diperjuangkan sama Rasulullah. Dan kita saat ini adalah yang sedang memperjuangkan nilai-nilai itu agar teraplikasikan di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi silakan diikutin tanpa fanatik. Nah, lalu sambil itu kita disarankan ya untuk berusaha terus nih memahami dalil-dalil dari mazhab yang diikutin semampu yang bisa kita lakukan. Misalnya mazhab A ya, mazhab A menurut pendapatnya adalah X seperti itu. Nah, posisi kita yang ada di luar ini, kita ikutin aja nih apa kata A ini kan, karena dia punya X. Nah, sehingga kita punya sikap. Nah, bagaimana kalau nanti A ini berubah pikiran mengatakan Y seperti itu ya? Nah, ya udah silakan tanyakan sama atas pemahamannya kita. Kita tetap ngikutin X atau ngikutin Y. Nah, itu tergantung. Makanya jangan terlalu fanatik ya. Jangan terlalu fanatik. Nah, kemudian ini juga ada disampaikan ya, untuk mencapai tingkat kemampuan mengkaji dalil hukum itu gimana ya? Sarana-sarananya yang bisa bantu gimana? Nah, jadi yang pertama ya, jadi untuk mencapai tingkat kemampuan mengkaji dalil itu ada beberapa sarana yang bisa membantu kita. Yang pertama lah itu kita membaca Al-Qur'an dan merenungkan ayat-ayatnya. Kadang kita baca ayat Al-Qur'an tapi kita nggak tahu artinya. Nah, coba kita jadwalkan untuk juga membaca artinya. Biar kita nanti bisa, kalau kita udah bisa mengambil keputusan sendiri, kita enak, kita nggak ketergantungan sama orang lain. Tapi selagi kita belum mampu ya untuk mengolah dalil ya, mendapatkan dalilnya, mengetahui, maka ya sadar dirilah, cari itu majelis-majelis ilmu di banyak kok, banyak ya, majelis ilmu Islam itu banyak, tinggal bagus apa enggaknya sesuai dengan persepsi kita. Nah, maka untuk biar kita tuh bisa memilih sendiri ya untuk diri kita sendiri ya, maka harus sering baca Quran dan renungkan ayat-ayatnya, makna-maknanya, sehingga kita bisa nanti terserap ya ilmu ini. Yang berikutnya lah, coba tuh ditelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Kan hadis ini kan kita tahu isinya, ini kan akan sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Dan di sisi lain juga ia akan membantu seorang muslim dalam memahami secara rinci-rinci tujuan-tujuan Islam itu dalam kehidupan itu bagaimana sih gitu. Nah, gara-gara dia menelaah hadis Al-Quran ya. Apalagi coba akrab dengan sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah lah ya. Dan ini banyak banget. Nah, kalau saya alhamdulillah pernah menulis sebuah buku judulnya Diari Perjuangan Muhammad SAW. Kalau kalian mau beli boleh silahkan komen di uh, tabel komentar ya. Saya beli, nanti akan saya kirim. Nah, kenapa? Karena Sirah Nabawiyah ini luar biasa. Kita tahu istilah Qur'annya, kita nggak tahu nih momen apa sih kejadiannya. Coba buka Sirah Nabawiyah, muncul. Atau hadis Nabi Muhammad SAW, ketentuan Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Buka Sirah Nabawiyah. Oh, dapat kita. Nah, makanya penting nih, 3 ini lumayan ya. Tapi berikutnya, ya, apalagi menguasai dengan baik ilmu-ilmu bahasa Arab. Antara lain adalah nahwu, shorof, dan balaghah. Nah, itu merupakan kunci pembuka Al-Qur'an Karim yang tidak akan bisa tanpanya. Nah, jadi kita diminta untuk menguasai ilmu-ilmu yang ya bisa membuat kita tuh sampai ke posisi itu gitu kan. Jadi terutama ya ilmu bahasa Arab ya. Kemudian ya ini kan ada banyak ya, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah. Nah, ini akan membuat kita tuh jadi lebih paham ya dengan apa kehendaknya Allah SWT. Nah, yang terakhir adalah coba pelajari ya usul tafsir. Nah, pelajari itu mazhab-mazhabnya di ilmu usul hadis atau ilmu hadis dirayah, ilmu usul fikih, fikih sunnah. Juga mengetahui dengan baik nih puisi Arab klasik yang merupakan kunci memahami kebudayaan Arab di samping memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai yang kita baca itu adalah puisi Arab lalu kita anggap itu adalah doa seperti itu. Nah, jadi biar kita tadi ya, kita kembali ya, yang mampu berijtihad, yang belum mampu berijtihad ya. Nah, sekarang kita nih posisinya di mana nih? Mampu nggak berijtihad? Jangan sampai gitu lagu itu salah ya.
Kalau nggak mampu, ikutilah salah satu mazhab, ikutilah salah satu tokoh tertentu, biar kita nanti akan diarahkan, biar kerja kita tuh akan lebih maksimal, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita harus bertindak sesuai dengan dalil, mengambil keputusan sesuai dengan dalil. Kalah kita harus juga dengan dalil juga, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita bisa sendiri mencari dalilnya ya dengan cara kita baca Quran, hadis, dan Nabawiyah, bahasa Arab, usul tafsir dan sebagainya, maka ini akan tentu sangat memudahkan kita. Nah, maka oleh karena itu kesimpulannya adalah yang pertama ya, seorang muslim ya, yang belum mampu berijtihad maka ikutilah salah satu mazhab. Nah, bebas ya. Nah, apalagi intinya ya, kalaupun kita percaya sama eh, pendapat seseorang, tapi jangan tidak terlalu fanatik. Nah, seadanya ya, karena mana tahu ya di momen tertentu ada pendapat dia nggak cocok dengan hati kita, seperti itu ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang beda pendapatnya? Maka tolak dengan lembut, seperti itu. Ya, dan jangan kita caci maki mereka. Karena apa? Tadi saya bilang unsur persentase Pareto ya. Dari 100 orang tadi ya, 20% ya yang baik. 80% ini belum, masih proses. Nah, ini ya kemampuan kita lah atau mesti bakal diuji. Baik, ikhwan sekalian, itu usul istri yang ke-7. Terima kasih udah nonton. Mohon share ke teman upah kalian biar kalian satu sepemahaman. Dan juga tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tonton lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.